Dan berikutnya kita akan mendengarkan pidato dari Menteri Komunikasi Digital dan Teknologi Ibu Mutia Hafid. Kami mengundang Ibu Mutia Hafid untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan keynote speech-nya. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kalau bisa dikeraskan karena suara saya agak kecil. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mulai dengan mengucapkan pertama apresiasi saya kepada semua yang terlibat dalam giat kita pagi ini, dan izinkan saya memberikan salam hormat saya pertama kepada rekan kami Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Satrio Sumantri yang sudah hadir. Kemudian nanti menyusul Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli, Pak Ade Mulia Goto, terima kasih. Kemudian Pak Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, yang tadi sudah membuka acara, tuan rumah CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal, kemudian Ketua Dewan Redaksi Bapak Elman Saragi, Dirut Media Indonesia Bapak Gaudensius Suhardi, Dirut Metro TV Bapak Arief Suditomo, Mbak Vera tadi yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan keynote mewakili pemerintah. Hari ini karena topik ini begitu penting, yang hadir saya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi, dan nanti juga datang Menteri Ketenagakerjaan. Sekali lagi karena memang topik ini kita anggap amat penting. Bapak Ibu sekalian, transformasi digital adalah katalisator utama dari pertumbuhan ekonomi nasional, dengan efek langsung pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini sendiri, daya saing digital Indonesia meningkat signifikan dari peringkat ke-43 pada tahun 2024 menjadi ke-45 pada tahun 2023. Menurut IMD World Digital Competitiveness Ranking, peningkatan ini tentunya diharapkan terus terjadi di tahun ini dan di masa mendatang. Tentu ini kita harapkan untuk mendukung kesiapan ekonomi digital di Indonesia. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Komdigi telah bekerja sama dengan penyedia teknologi internasional untuk mentransfer pengetahuan teknologi dan meningkatkan kapasitas lokal. Tentu juga dengan penyedia teknologi di dalam negeri. Salah satu contoh adalah pelatihan talenta Artificial Intelligence dalam kemitraan dengan berbagai platform teknologi global. Kami juga secara konsisten melakukan program literasi digital dan Digital Talent Scholarship yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta masyarakat Indonesia dengan fokus khusus pada perempuan dan juga generasi muda di Indonesia. Persiapan talenta digital ini menjadi penting sehingga nantinya ketika terjadi akselerasi digital, serapan tenaga kerja di Indonesia dirasa akan lebih siap. Selain itu kami juga fokus pada program Link and Match agar talenta digital ini kemudian dapat siap dalam tantangan digital dan dihubungkan kepada industri-industri terkait. Sampai dengan tahun 2030 saja diestimasikan akan terdapat lapangan kerja baru bagi 9 juta talenta digital. Jadi ini target kita adalah angkanya 9 juta talenta digital, angka yang cukup berani, dan karena itu kami melibatkan semua pihak, tidak mungkin hanya pemerintah. Dari pemerintah pun juga lintas sektor, tidak hanya di Kementerian Komdigi, dan kita juga berharap pihak-pihak swasta, khususnya yang bergerak di bidang ini, akan membantu secara menyeluruh untuk menyiapkan angka yang cukup menantang. Tapi saya yakin kita bisa mendapatkan, yaitu 9 juta talenta digital di tanah air. Kita ke slide berikutnya untuk melihat dampak literasi digital. Sebagaimana kita tahu dalam Astacita, ekonomi digital menjadi salah satu fokus dari prioritas nasional, terutama dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan juga mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Kolaborasi dengan industri melalui program Link Match untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% terus kami lakukan secara konsisten. Kami baru saja kembali dari Yogyakarta melalui program Komdigi Menjangkau dengan turut menyediakan job fair, showcase, startup lokal yang bergerak di bidang artificial intelligence, dan ini akan terus dilakukan untuk melibatkan semua pihak, termasuk juga kampus-kampus. Jadi saya izin lebih awal kepada Menteri Pendidikan Tinggi, kami juga akan melakukan giat-giat di banyak kampus di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap dampak program Digital Talent Scholarship, program ini telah mampu memberikan kenaikan pendapatan bagi para peserta, terutama bagi para lulusan program DTS yang berdomisili di luar Pulau Jawa, yang angkanya adalah 12,1%. Hal ini semakin mencerminkan perlunya meningkatkan inklusivitas digital di tanah air, terutama dalam program pelatihan di bidang digital untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, sehingga dapat lebih intensif dan juga lebih terarah. Di slide 3, Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu untuk melihat survei World Bank di tahun 2024. Kami memahami bahwa terdapat permasalahan mendasar mengenai keterjangkauan infrastruktur digital. Digital divide di Indonesia masih cukup tinggi, di mana hanya 56% desa di seluruh Indonesia yang terkoneksi dengan kabel optik fiber. Padahal fasilitas internet tentu sangat penting dan dapat digunakan hampir pada seluruh aspek kehidupan, baik itu pemerintahan daerah, seperti kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital tentunya penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Oleh karena itu di tahun 2025, Kemkomdigi akan mempercepat eksplorasi penerapan teknologi Fixed Wireless Access atau FWA 5G, terutama bagi daerah yang tidak beririsan dengan fiber optic broadband, dan terkhusus untuk masyarakat yang memang belum mampu untuk mendapatkan akses internet biasa. Dan juga kemungkinan akan dikecualikan untuk pendidikan, Pak, karena ini memang nanti sifatnya internetnya akan jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Tentunya penerapan FWA ini diproyeksikan dapat menyediakan internet murah berkualitas untuk masyarakat Indonesia, dan melalui pemerataan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses internet cepat dengan harga yang terjangkau di tanah air. Kami juga menyadari dengan banyaknya opsi green financing saat ini, kami juga mendorong investasi pembuatan pusat data berbasis energi hijau. Kolaborasi ini menjadi penting di tengah kebutuhan penyimpanan data domestik yang terus tumbuh. Implementasi carbon pricing dan insentif fiskal sedang kami kaji dengan kementerian terkait untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Kita juga tentu perlu memperhatikan penguatan kapabilitas keamanan siber nasional. Bapak Ibu sekalian, salah satu fokus yang direncanakan oleh Kemkomdigi yang juga menjadi arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di tingkat nasional. Kami akan mengkaji pembentukan firewall digital nasional yang akan memproteksi infrastruktur strategis seperti situs web pemerintahan, data perbankan, hingga jaringan telekomunikasi. Peningkatan keamanan ini menjadi sangat krusial di tengah maraknya serangan yang mengincar data sensitif masyarakat dan juga organisasi penting di Indonesia. Kedepan sebagai bagian dari strategi penguatan keamanan digital, Kemkomdigi juga akan mewajibkan setiap kementerian lembaga dan juga daerah untuk memiliki Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Tim ini nantinya akan terkoordinir dengan POX untuk turut berperan sebagai lini pertama dalam mengatasi serangan siber untuk memberi perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat. Transformasi digital adalah masa depan Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Mirdal, yang berkaitan terutama dengan memaksimalkan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menjalin kolaborasi multisektor. Kesiapan ini penting agar Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan juga berkelanjutan.
Terakhir, kami juga ingin mengingatkan bahwa dalam menyambut teknologi-teknologi ini, sekali lagi mengutip pesan dari Presiden Prabowo ketika beliau hadir di KTT APEC di Peru, bahwa teknologi terkhusus apapun, tapi terkhusus untuk artificial intelligence akan memerlukan pemimpin-pemimpin yang bijak. Karena itu Indonesia juga terdepan untuk compliance dengan AI ethics, mengikuti standar UNESCO. Namun demikian peraturan atau aturan yang akan dibuat oleh pemerintah akan juga sangat bergantung kepada kebijakan dari para penggunanya. Karena itu kami mengajak semuanya untuk menyambut baik dan menyambut semangat berbagai teknologi baru yang akan hadir. Tugas kami untuk menyiapkan ekosistem dan regulasi. Namun demikian kami perlu ingatkan bahwa sebagai pengguna, masyarakat juga harus bijak dalam menggunakannya. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, hingga komunitas untuk bersinergi dalam mendukung transformasi digital yang sekali lagi kuncinya ada pada kata inklusif untuk semua dan berkelanjutan. Saya tutup keynote ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia Hafid untuk paparannya yang memberikan semangat dan motivasi pada kita semua di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.